Selain crankcase, komponen penting lainnya pada mesin adalah crankshaft. Crankshaft ini yang terbuat dari material baja dan karbon, dan pertama-tama material crankshaft ini dimasukkan ke dalam closed die forging menggunakan hydraulic counter blow hammer. Closed die forging merupakan proses penempaan dengan cetakan tertutup yang langsung bisa menghasilkan bentuk benda sesuai yang diinginkan, di mana pada proses tersebut material crankshaft ditempa dalam suhu yang sangat panas sampai memiliki panjang yang telah ditentukan. Selanjutnya, crankshaft yang masih panas tersebut diproses dengan heat treatment, yakni memasukkannya ke dalam air untuk mengubah sifatnya agar menjadi keras dan kuat. Setelah itu, crankshaft yang sudah dingin tadi dipanaskan lagi pada suhu tertentu dan ditempa lagi menggunakan cetakan dengan tekanan sebesar 3.500 ton. Selanjutnya, crankshaft dibawa ke tempat lain untuk proses shot pinning, di mana di tempat ini crankshaft akan dibersihkan dari material sisa penempaan. Kemudian crankshaft akan dimasukkan ke dalam mesin CNC milling turning, yakni proses pembubutan sehingga didapatkan material dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian material crankshaft tersebut masuk ke dalam proses stroke pinning, di mana stroke pinning ini berguna untuk memperkeras dan memperkuat struktur pada crankshaft. Proses selanjutnya yaitu magnetic particle inspection, di mana crankshaft akan diperiksa dan dipastikan bahwa ukuran dan kondisi crankshaft ini sudah sesuai, aman, dan layak digunakan. Selanjutnya adalah proses dynamic balancing, yaitu dengan memutar komponen secara cepat dan kemudian mengukur ketidakseimbangan menggunakan peralatan elektronik. Dan setelah selesai pada crankshaft ini akan dilakukan final inspection. Kemudian crankshaft tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin pencuci, lalu pada tiap-tiap crankshaft ini akan diberi tanda. Setelah semua bagian-bagian mesin kapal selesai dibuat, kemudian komponen-komponen tersebut akan dirakit agar bisa menjadi mesin kapal seutuhnya. Pada proses pertama-tama, bed plate dirakit terlebih dahulu, yang mana nantinya bed plate akan berfungsi sebagai pondasi komponen-komponen mesin kapal. Setelah bed plate diletakkan, proses selanjutnya adalah pemasangan crankshaft yang diletakkan di dalam bed plate. Komponen selanjutnya adalah pemasangan frame box. Bed plate dan frame box yang sudah dipasang ini kemudian akan membentuk engine crankcase. Setelah itu di dalam crankcase dipasang connecting rod yang berfungsi untuk mengubah gaya bolak-balik piston menjadi gaya rotasi yang kemudian diteruskan crankshaft. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pemasangan silinder frame block, yang mana di dalam silinder